Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara maupun pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini. Nah, kita mendapatkan informasi update buat rekan-rekan semua. Silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Info terbaru pendaftaran CPNS 2024 dan P3K terkait verifikasi usulan formasi. Ternyata kira-kira kenapa ya? Jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 hingga saat ini belum juga ditetapkan pemerintah. Sebelumnya disebut-sebut pendaftaran CPNS maupun P3K akan dibuka Juli atau Agustus mendatang. Namun memasuki pekan kedua Juli, verifikasi terhadap formasi CPNS dan CPNS 2023 yang diusulkan instansi belum juga selesai. Jadi ini masih dalam proses verifikasi teman-teman ya. Ini belum selesai. Pemerintah Kota Bengkulu hingga saat ini menunggu hasil verifikasi dari Kemenpan RB terkait usulan kuota CPNS-nya. Jadi untuk Bengkulu itu belum diverifikasi kuota CPNS. Usulan kuota CPNS Kota Bengkulu masih dilakukan verifikasi oleh Kemenpan RB. Ini disampaikan oleh BKPSDMD Kota Bengkulu, yaitu Akrawi teman-teman ya. Nah, lanjutnya setelah hasil verifikasi tersebut keluar, tes CPNS 2024 di Kota Bengkulu akan digelar. Beberapa waktu lalu pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan penambahan kuota ke Kemenpan ya, itu penambahan kuota untuk CPNS menjadi 213 yang sebelumnya hanya 113. Ahlawi mengatakan usulan penambahan tersebut dilakukan karena kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu. Banyak ASN yang berada di posisi strategis telah memasuki masa pensiun. Nah, ini baik juga teman-teman ya, langkah cepat karena pendaftaran belum dibuka, akhirnya diusulkan. Nah, sebelumnya Pemkab Bengkulu menyerahkan surat keputusan purna tugas terhadap 73 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab periode 2023 hingga 2024. Nah, jadi dari Desember 2023 hingga 2024 ya. Jadi di sini ada 73 ASN yang memasuki purna tugas yang berasal dari beberapa OPD yang berbeda seperti guru, petugas kesehatan dan lainnya. Diketahui Pemkab Bengkulu telah mengusulkan kuota CPNS sebanyak 113 dan P3K-nya mencapai 2.394. Nah, di sini dirincikan teman-teman ya. Kota Bengkulu yang diusulkan terbagi menjadi dua kategori. Ini CPNS-nya teman-teman ya. 40 orang untuk tenaga kesehatan dan 73 untuk tenaga teknis. Sedangkan P3K-nya ada 2.394 untuk seluruh pegawai yang berstatus tidak tetap di Kota Bengkulu. Nah, rinciannya 58 untuk guru. Nah, ini buat teman-teman guru, kuotanya untuk pemerintah Kota Bengkulu itu ada 58. Terus 294 untuk nakes dan 2043 untuk teknis yang tersebar di semua OPD termasuk Satpol PP Kota Bengkulu. Sekedar catatan bahwa sebelum pendaftaran P3K 2024 dibuka, pemerintah harus menerbitkan Permenpannya dulu tentang pengadaan CPNS 2024. Juga Permenpan tentang pengadaan P3K. Nah, ini memang teman-teman ya harus rilis juga. Pasalnya Permenpan RB dimaksud yang akan mengatur secara mendetail segala hal terkait CPNS maupun P3K di 2024 ini. Jadi wajib ada. Kedua Permenpan tersebut harus mengacu pada PP Manajemen ASN. Nah, ini ya acuannya pada PP Manajemen ASN yang saat ini baru selesai masuk uji publik. Dan juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Seperti itu teman-teman ya. Nah, diketahui saat ini PP Manajemen ASN sebagai regulasi turunan Undang-Undang ASN belum juga terbit. Nah, benar teman-teman ya. Jadi ini dari Kota Bengkulu. Pemerintah daerah berani melakukan terobosan. Nah, ini dampak daripada belum dimulainya seleksi CASN ini teman-teman ya. Ini 8 Juli hingga memasuki pekan kedua Juli. Ini Panitia Seleksi Nasional belum juga menetapkan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K.
Nah, sebelumnya pemerintah sempat memunculkan wacana rekrutmen CASN ya, P3K dan CPNS dilakukan dalam 3 gelombang. Wacana seleksi P3K 2024 tidak hanya satu kali dalam rangka menyelesaikan masalah honorer agar bisa tuntas. Sudah tentu wacana tersebut menjadi angin segar bagi banyak pemerintah daerah. Ada harapan masalah kekurangan pegawai, terutama mengenai jumlah guru, bisa segera teratasi. Nah, karena kalau sudah dimulai ya sudah pasti teman-teman ya, ini sudah ada tanda-tanda bahwa akan segera menggantikan yang akan pensiun. Oke, nyatanya pendaftaran P3K 2024 dan CPNS tidak segera dibuka. Baru seleksi CPNS yang jalur kedinasan yang sudah berjalan. Padahal seiring berjalannya waktu, dipastikan jumlah PNS berkurang karena memasuki usia pensiun. Nah, ini sama dengan yang di Kota Bengkulu ya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya, tentang ASN tegas melarang seluruh instansi merekrut pegawai berstatus honorer ataupun nama lainnya. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyatakan, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Papua merupakan salah satu Pemda yang berani melakukan terobosan, di mana Disdik Kabupaten Jayapura berani mengangkat tenaga pendidik berstatus kontrak yang dianggap sebagai solusi mengatasi kekurangan guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, atau di daerah 3T. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Teddy Mokai, mengatakan sebanyak 362 tenaga pendidik telah menandatangani kontrak guru tahun ini. Nah, ini teman-teman ya, ada 362 tenaga pendidik. Mereka dikontrak dengan menggunakan anggaran otonomi khusus atau OPSUS. Nah, ini luar biasa terobosan dari pemerintah setempat ya, untuk mengajar anak-anak di Papua di daerah pedalaman atau daerah 3T. Ted menjelaskan dengan dikontraknya tenaga pendidik atau guru tersebut, masalah kekurangan guru yang selama ini dialami bisa teratasi. Kami berharap tenaga guru tersebut bisa betah menetap di sekolah kategori 3T minimal 6 bulan. Nah, ini berarti kontraknya paling tidak 6 bulan. Baru bisa kembali ke kota. Nah, jadi dia dikontrak 6 bulan baru boleh kembali. Dia menjelaskan sekolah yang termasuk ke dalam kategori 3T ini yakni sekolah di Kampung Pagai, Aurina, Distrik Airu, dan di Distrik Kaure. Kami berharap dengan dukungan guru kontrak dari dana OPSUS, maka pelayanan pendidikan bagi anak-anak Papua dapat teratasi. Dia mengharapkan adanya dukungan aktif masyarakat di daerah 3T. Nah, ini ya, untuk memberikan perlindungan kepada guru-guru kontrak P3K maupun ASN yang bertugas di sana. Guru akan betah di tempat tugas ketika masyarakat mau menerima dengan baik. Nah, ini juga salah satu alasan biasanya masyarakat juga ini terhadap orang luar, teman-teman ya, sehingga mereka dapat memberikan dedikasi dan pengabdian kepada generasi muda di daerah itu. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap pemerintah yang sampai saat ini belum membuka seleksi CASN, dan tanggapan rekan-rekan terhadap dua pemerintah daerah ini, yaitu Kota Bengkulu dan dari Papua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.